Baru putus cinta, aku hanya meninju dinding, tapi tak sengaja mengenai stop kontak yang sudah tua. Detik berikutnya mataku seperti bola petir. Terus-menerus melepaskan cahaya biru, aku benar-benar membangkitkan mata tembus pandang. Saat ini, aku sedang menonton Wang Lao bermain poker di sebelah. Nada dering ponsel tiba-tiba berdering. Darurat, cepat datang ke kota yang tak pernah tidur. Melihat nama yang ditampilkan di ponsel, ekspresi rumit muncul di wajahku. Yang disebut darurat adalah berpura-pura menjadi pacar Zhao Ying untuk membantunya menolak para pelamar. Baru setelah memasuki kota yang tak pernah tidur, aku melihat Zhao Ying berdiri di lobi. Hei, sudah cukup melihatnya? Kencan buta hari ini ada di ruang catur dan kartu di lantai atas. Playboy terkenal di kota ini sangat berpengalaman. Jangan sampai ketahuan kalau naik ke sana. Aku mengangkat bahu dan pergi ke lantai atas bersama Zhao Ying. Saat ini, seorang tuan muda sedang bermain di meja. Chip di depannya sudah melebihi 2 juta, dan matanya menunjukkan minat yang kuat. Jadi kau yang merebut wanita dariku, ya? Tuan muda itu menunjuk ke meja dengan ekspresi anggun. Keberatan kalau kita bermain beberapa putaran? Biarkan Zhao Ying melihat mana yang lebih baik, pacarmu saat ini atau kencan butaku. Mataku penuh dengan ketenangan. Oke, mari kita bermain sebentar. Saat aku berkata demikian, aku langsung duduk di seberang Suli. Tukar chip 10.000, tolong. Aku mengeluarkan kartu bank. Tanpa menghiraukan tatapan menghina dari beberapa orang di meja, 10.000 paling banyak bisa ikut 3 putaran. Kau yakin uang sebanyak ini cukup? Jika kau tidak membawa uang, aku bisa meminjamkanmu terlebih dahulu. Suli mengangkat bahunya dan berpura-pura murah hati. Namun matanya penuh dengan penghinaan. Mataku penuh dengan kepercayaan diri. Kemampuan tembus pandang yang kuat membuatku tidak takut pada lawan manapun. Aku menyeringai dan berkata, menurutku, modal 10.000 sudah cukup. Saat ini, mata Zhao Ying menatapku dengan bersemangat. Aneh, Wang Hui hari ini sangat berbeda dari biasanya. Mungkinkah ini hanya perasaanku? Sambil berpikir demikian, tatapannya menjadi semakin ingin tahu, tampak seperti orang yang tergila-gila. Melihat Zhao Ying menatapku dengan begitu terpesona, akhirnya ekspresi marah muncul di wajah Suli. Kemudian dia berteriak dengan marah. Cepat ambil chipnya. Di bawah kemampuan tembus pandang, pelayan baru mulai membagikan kartu pertama. Aku sudah tahu hasilnya sebelumnya. Hanya dalam waktu setengah jam, 10.000 chip di depanku benar-benar berubah menjadi 1 juta. Mataku penuh dengan ekspresi puas. Sudah kubilang, malam ini aku akan membantai habis. Suli menatapku dengan mata menyala. Sekarang kau juga punya 1 juta, berani bertaruh besar? Aku berkata dengan tenang, kenapa tidak berani? Kemudian aku langsung mendorong 1 juta chip di depanku ke depan. Aku all in. Suli menggertakkan gigi dan juga mendorong 1 juta chip di depannya. Oke, aku ikut. Zhao Ying di samping melihatku berdebat dengan Suli. Mengerti bahwa 1 juta sudah menjadi harga yang sangat mahal bagiku, Zhao Ying tidak bisa menahan diri untuk membujukku. Tapi gerakannya jelas lambat, 3 bunga sudah diletakkan di kartuku, yang langsung membuat wajah Zhao Ying terlihat buruk. Sudah kubilang jangan bermain, kau tidak mendengarkan. Sekarang kalahkan? Aku berkata dengan senyum misterius. Sampai saat terakhir, tidak ada yang tahu siapa yang menang atau kalah, bertaruhlah denganku, jika aku menang. Kamu kenakan celana dalam gestring yang aku suka dan biarkan aku melihatnya. Jika aku kalah, aku berjanji akan berhenti berjudi di masa depan. Zhao Ying menatapku. Pada saat ini, dia tidak lupa identitas perisainya. Tidak peduli tentang menang atau kalah dalam perjudian, hatinya segera dipenuhi dengan sentuhan perasaan. Namun, Suli di seberang benar-benar marah dengan kata-kataku, ingin mengalahkanku, dalam mimpimu. Kecuali kartuku adalah 2 terkecil, jangan harap bisa mengalahkanku. Mata Suli dipenuhi dengan ekspresi kemenangan. Bahkan membuka kartu hole-nya terlebih dahulu. Tetapi saat berikutnya, senyumnya tiba-tiba berhenti. Kartu di tangannya ternyata adalah 2 wajik. Suli dengan wajah memerah melemparkan 2 wajik ke atas meja, dan berkata dengan enggan. Uangku masih banyak, aku akan mengambil 5 juta lagi untuk bermain denganmu perlahan. Aku melihat chip yang menumpuk tinggi di atas meja. Butuh 1 tahun bekerja untuk menabung 10.000, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, aku telah menghasilkan 3.100.000, tetapi aku juga tahu. Jika kau terus menang dan tidak pernah kalah, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa pasti ada semacam trik, kemampuan tembus pandang ini sangat kuat. Aku tidak akan membiarkan orang mencurigaiku hanya karena 5 juta. Jadi aku berkata, tidak. Sudah larut, aku tidak sabar untuk melihat sayangku, mengenakan gestring. Aku memberi isyarat kepada pelayan untuk memasukkan semua 2.010.000 chip ke kartu bankku. Segera setelah aku pergi, mata Suli menunjukkan sedikit kekejaman. Selidiki latar belakang anak ini, aku ingin melihat dari mana naga sungai ini berasal. Berani merebut wanita dariku, Suli. Berjalan keluar dari kota tanpa malam, alisku dipenuhi dengan ketampanan. Oke. Misimu selesai, aku juga harus kembali. Zhao Ying mengerutkan kening dan bertanya.
Apakah kecantikan besar seperti itu di sisimu tidak bisa menarikmu? Kau membuatku sangat tidak percaya diri. Aku mengangkat tanganku. Sudah kubilang, kau terlalu cantik dan anak orang kaya. Bukan makanan yang bisa kumakan dari 8 generasi petani. Zhao Ying terlihat mengagumi, yang kusuka adalah pria yang mampu. Jika kau terus tampil sebaik malam ini, aku tidak keberatan memberimu kesempatan untuk mengejarku. Aku tidak bisa menahan diri untuk menatap wajah Zhao Ying. Baiklah. Kalau begitu, ketika aku sudah cukup baik, jika kau masih lajang, aku akan mengejarmu. Faktanya, aku juga pernah menyukai Zhao Ying. Tetapi karena masalah identitas, aku memadamkan pikiran di hatiku. Jadi aku mengejar pacarku Zhang Li di tahun kedua kuliah, hanya karena 4 tahun berpacaran. Pada akhirnya, pesona uang tetap tak terkalahkan, membuat Zhang Li langsung jatuh ke pelukan generasi kedua kaya. Dulu aku tidak cukup baik. Sekarang aku memiliki mata tembus pandang. Untuk mendapatkan kekayaan yang pantas untuk Zhao Ying, pasti sangat mudah. Saat ini, Zhao Ying menatapku dengan mata berbinar dan berkata, "Sudah cukup melihatnya? Sebagai imbalan karena melihatku, besok ada pameran batu giok mentah. Temani aku membantu perusahaan membeli beberapa batu mentah." Setelah berbicara, dia menarikku ke mobilnya. Keesokan harinya, kami tiba di pasar judi batu. Melihat Zhao Ying sibuk berurusan dengan rekan bisnisnya. Karena bosan, aku berjalan menuju area batu giok mentah. Tepat pada saat itu, sebuah batu giok mentah sebesar baskom muncul di depan mata. Mustahil, sebesar ini. Melihat batu mentah ini, mataku menunjukkan kekaguman. Di dalamnya ada sepotong giok es yang tidak kecil, nilainya sekitar 5 juta. Harganya hanya ditandai 50 ribu. 50 ribu yuan berubah menjadi 5 juta. Ini benar-benar keuntungan besar. Saat ini hatiku dipenuhi dengan kegembiraan dan memutuskan untuk segera membeli giok ini, untuk mencegah perhatian yang tidak perlu. Kemudian aku dengan santai memilih beberapa batu mentah lainnya dan mencampurkannya. Saat aku membawa batu giok mentah ke meja potong batu untuk memotongnya, aku menemukan Suli tadi malah muncul lagi. Pandangannya terus tertuju pada sosok seksi Zhao Ying. Dan di belakang Suli, mantan pacarku Zhang Li dan pacarnya saat ini, Zhao Hai, mengikuti. Baik Zhang Li dan Zhao Hai tampak menyenangkan Suli. Saat itu, Suli menatapku dengan tatapan mengejek. "Kenapa? Melihat mantan pacarmu, tidak ingin mengatakan apapun? Aku tahu kalian berdua baru putus kemarin. Dan kau dan Zhao Ying sama sekali bukan pacar." Bahkan sebelum aku bisa berbicara, Zhao Ying dengan tegas membantuku. "Kami berdua sangat baik kemarin." Sambil berkata, dia langsung memeluk salah satu lenganku. "Zhao Ying, aku tahu kau menggunakannya sebagai perisai. Zhang Li sudah memberitahuku tentang ini. Sebenarnya aku seharusnya sudah menduganya sejak lama. Dia, seorang rendahan dengan pakaian pasar malam. Bagaimana dia bisa pantas untukmu? Kemarin aku cemburu padanya, benar-benar kehilangan kesopananku." Melihat Suli masih ingin mengatakan sesuatu, aku langsung menyela. "Tadi malam kami tinggal bersama di hotel keluarga Zhao. Aku pikir karena kau bahkan bisa menemukan mantan pacarku, kau bisa mengetahui apakah yang kukatakan itu benar atau salah hanya dengan menyelidikinya." Hanya satu kalimat. Kata-kata Suli langsung terhenti, matanya menunjukkan keengganan. "HMPH, bahkan jika kalian tinggal bersama, lalu kenapa? Dengan identitasmu, keluarga Zhao tidak akan pernah membiarkanmu menikahi Zhao Ying." Saat itu, Zhang Li juga mencibir. "Benar, kau tidak punya apa-apa, bahkan tidak bisa menghidupiku. Mengapa kau bisa menghidupi Zhao Ying yang kaya?" Aku sama sekali mengabaikan ejekan keduanya. "Segera, kalian akan melihat apakah aku mampu menghidupi Zhao Ying." Sambil berkata, aku meminta 2 staf pemotong batu dari perusahaan Zhao Ying untuk naik. "Yang terbesar ini. Potong yang ini dulu." Aku menunjuk ke batu giok mentah sebesar baskom itu, dengan ekspresi tidak sabar. Mesin pemoles langsung mengeluarkan suara keras yang tiba-tiba. Tiba-tiba, seruan gembira terdengar dari kerumunan di bawah panggung. "Lihat cepat! Sudah keluar hijau." Suara gembira terus terdengar dari bawah panggung. Beberapa pemilik toko batu giok langsung menawarkan 2 juta. Aku mengabaikan tawaran di bawah panggung dan terus meminta 2 karyawan untuk memotong batu sampai seukuran 2 telapak tangan. Cukup untuk membuat beberapa gelang dan liontin dari batu giok itu baru berhenti. Namun, aku masih meremehkan nilai batu giok itu. Begitu batu giok keluar, beberapa pedagang yang menunggu untuk membeli batu giok langsung menawar dengan gila-gilaan, 5 juta. 8 juta. Aku akan membayar 10 juta. Aku ingin batu giok ini. Melihat tawaran di bawah panggung naik menjadi 10 juta, orang yang paling rumit perasaannya saat ini tidak lain adalah Zhang Li. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap mata, dia menghasilkan 10 juta. Dia benar-benar memiliki cara menghasilkan uang seperti itu? Kemudian, dia berubah pikiran. Tetapi kamu hanya memiliki aset puluhan juta. Keluarga Zhao Hai memiliki aset ratusan juta. Setelah dia mewarisi warisan keluarga, aku akan menjadi wanita kaya dengan aset ratusan juta. Zhang Li akhirnya membuat dirinya merasa lebih baik.
Aku mengalihkan pandanganku ke Zhao Ying di sampingku. Kenapa kamu tidak membeli? Bukankah kamu datang untuk membeli batu giok? Zhao Ying menunjuk ke kotak di sampingnya dan berkata, ingin membeli. Tetapi anggaran keluarga sudah habis. Ya juga, meskipun keluarga Zhao Ying kaya. Asetnya hanya sekitar 10 miliar. Ditambah lagi, batu giok semakin sulit dibeli belakangan ini. Keluarga Zhao mengalihkan sejumlah besar dana ke industri lain. Dana untuk membeli batu giok secara alami tidak banyak. Melihat Xiao Ying menyerah membeli, aku segera menjual batu giok itu seharga 10 juta. Aku sama sekali tidak mempedulikan keterkejutan Suli dan yang lainnya. Dengan lambaian tangan besar, aku terus meminta orang untuk memotong batu. Setengah dari batu limbah yang tersisa. Setengahnya semua memotong batu giok. Meskipun tidak ada satupun yang sebaik batu giok pertama, tetapi jika digabungkan, itu juga terjual 10 juta lagi. Dalam satu malam, kekayaanku meroket dari 2 juta menjadi 20 juta. Pada saat ini, Suli menunjukkan sedikit kekejaman di matanya dan tiba-tiba berbicara. Wang Hui, keberuntunganmu dalam berjudi batu sangat bagus. Bagaimana kalau kita bertaruh besok? Bertaruh? Bertaruh apa? Aku melihat tatapan jahat Suli dan tiba-tiba menjadi tertarik. Kamu sekarang seharusnya memiliki aset lebih dari 20 juta. Besok, kamu dan aku masing-masing membeli batu giok mentah seharga 20 juta. Siapapun yang membuka batu giok mentah lebih banyak akan menang. Orang yang kalah akan memberikan semua batu giok yang dimenangkannya kepada orang yang menang. Mata Suli dipenuhi dengan penghinaan. Setelah selesai berbicara tentang taruhan, dia berpura-pura meremehkan dan berkata, tentu saja, jika kamu takut kalah, kamu bisa tidak bertaruh. Bertaruh? Mengapa tidak bertaruh? Melihat kepercayaan diri Suli, aku segera menyetujui taruhannya. Setelah selesai berbicara, aku hendak pergi bersama Zhao Ying. Sebuah suara cemas tiba-tiba terdengar. Seseorang mengalami serangan jantung. Apakah ada dokter di sekitar sini? Aku melihat ke arah suara itu. Aku melihat seorang gadis berpakaian merah berusia 15 atau 16 tahun sedang berbaring di tanah dengan ekspresi tidak nyaman. Wajahnya pucat. Napasnya hampir tidak terasa, jelas dalam bahaya maut. Di dekat gadis kecil itu, 4 pria berbadan tegap segera menjaganya dengan ketat. Terlihat jelas berasal dari keluarga kaya. Memikirkan arus listrik yang keluar dari mataku mengalir di tubuhku. Langsung menyembuhkan tubuhku sepenuhnya, aku merasa bahwa arus listrikku seharusnya juga bisa membantu menyembuhkan orang lain. Ini masalah hidup dan mati, aku tidak bisa membiarkan seseorang mati tanpa menolong. Jadi aku segera berjalan ke arah 4 pria berbadan tegap itu. Biarkan aku mencoba. Aku belajar pengobatan Tiongkok dari guru Laulang, situasinya darurat. Saat ini, keempat pria berbadan tegap itu tidak peduli. Apakah yang kukatakan itu benar atau salah? Mereka berempat segera memberi jalan. Aku membungkuk dan berjongkok untuk melihat dengan jelas wajah gadis kecil itu. Usianya sekitar 15 atau 16 tahun, tubuhnya memang belum berkembang sepenuhnya, tetapi dia sudah memiliki wajah yang sangat cantik. Namun, saat ini, wajah murni dan cantik ini pucat pasi hingga hampir tidak bisa dikenali. Kedua tangannya mencengkeram erat jantungnya, tampak sangat kesakitan. Biarkan aku melihat masalah apa yang sebenarnya ada pada jantungnya. Aku meniru gaya dokter Tiongkok tua dengan memeriksa denyut nadi, tetapi diam-diam menutup mata dan mengaktifkan kemampuan penglihatan internal. Ketika bola petir di mataku melepaskan listrik dan menembus tubuh gadis berbaju merah melalui jari-jariku, kondisi di dalam tubuh gadis itu langsung terlihat jelas. Jantung gadis itu secara bawaan kekurangan satu sudut, dan pembuluh darahnya juga secara alami lebih kecil setengah dari orang normal. Kemampuan memproduksi dan mentransfusikan darahnya lambat. Menyebabkan pembuluh darah gadis itu tersumbat, ia menyebabkan gadis itu pingsan karena jantungnya tidak mendapatkan cukup darah. Jika penyumbatan pembuluh darah tidak dapat diatasi, gadis itu pasti akan mengalami syok dan meninggal karena jantungnya kekurangan pasokan darah yang parah. Semoga kekuatan petirku bisa menyelamatkanmu. Karena khawatir, aku segera meminta keempat pria berbadan tegap itu membentuk tembok manusia, dan segera membuka pakaian atas gadis berbaju merah itu. Yang kulihat adalah kulit seputih salju. Meskipun aku tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk berpikir yang tidak-tidak, aku tetap tidak bisa menahan diri untuk berpikir yang tidak-tidak. Aku mencemooh diriku sendiri. Aku menutup mata dan dengan paksa menenangkan pikiranku. Setelah memastikan tempat pembuluh darah jantung gadis itu tersumbat, aku menyatukan kedua jariku. Dan berulang kali memukul tempat pembuluh darah gadis itu tersumbat. Setelah memukulnya puluhan kali, tiba-tiba terdengar jeritan, "Ah, apa yang kamu lakukan?" Gadis yang terbangun itu melihat pakaiannya dibuka, dan langsung mengira dirinya bertemu dengan orang mesum, lalu buru-buru mengenakan pakaiannya. Setelah dijelaskan oleh pengawal, gadis itu segera menyadari bahwa penyakitnya kambuh sementara, dan akulah yang secara pribadi menyelamatkannya. Memikirkan bahwa dia barusan menatap penyelamatnya seperti orang yang menghindari serigala, wajah gadis itu langsung menunjukkan ekspresi canggung. "Namaku Huo Qin Qin. Aku belum tahu nama penyelamatku." Gadis berbaju merah itu menatapku dengan wajah malu-malu. "Penyelamat apa? Hanya kebetulan saja, dan lagi pula aku hanya menyelamatkanmu sementara.
Penyakitmu masih ada. Setelah tersenyum bebas, aku sama sekali tidak berbicara banyak dengan gadis berbaju merah itu, lalu segera berbalik dan pergi bersama Zhao Ying. Melihat ke arah aku pergi. Mata gadis itu menunjukkan sedikit ekspresi tergila-gila. Memberi tanpa mengharapkan imbalan, orang yang baik. Sayang sekali hidupku tidak lama lagi, kalau tidak aku pasti akan menikahimu. Di luar hotel. Bahkan ada sedikit kekaguman di mata Zhao Ying. Aku benar-benar semakin tidak bisa memahamimu. Tidak hanya pandai menghasilkan uang, tetapi juga bisa menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Kita sudah saling kenal selama 5 tahun penuh. Kenapa aku tidak tahu kamu menyembunyikan begitu banyak rahasia? Aku berkata dengan ekspresi puas. Rahasiaku sebanyak bintang di langit. Jika kamu menikah denganku dan menghabiskan seumur hidup untuk mengamatiku perlahan, mungkin kamu bisa melihatnya dengan jelas suatu saat nanti. Pada saat ini, Wang Hui melambaikan tangannya dengan berani dan berkata dengan penuh semangat, hari ini untung besar. Apa yang ingin kamu makan malam ini? Aku traktir. Makan apa? Bukankah kamu lupa ada reuni kelas hari ini? Zhao Ying menatapku dengan nada bercanda. Kemudian, dia menarikku ke dalam Ferrarinya dan pergi ke restoran paling terkenal di kota Dingbao, restoran Tian Kelai. Meskipun karena masalah keuangan, reuni diadakan di aula, suasananya sangat meriah. Zhang Li, kami sudah lama mengatakan bahwa Wang Hui tidak pantas untukmu. Kamu tidak percaya saat sekolah dulu. Sangat tepat kamu meninggalkan Wang Hui dan memilih Zhao Hai. Sejak Zhang Li memperkenalkan identitas Zhao Hai, sekelompok orang yang suka menjilat mulai menyanjung Zhang Li dengan gencar. Tasmu ini dari LV ya? Mungkin tasmu ini tidak akan bisa dihasilkan oleh Wang Hui seumur hidup. Tepat pada saat ini, sebuah suara marah langsung terdengar. Hei, sudah cukupkan kalian? Seburuk apapun Wang Hui, dia tetap teman sekelas kita. Sedangkan Zhao Hai hanyalah orang luar. Tidak malukah kalian menjilat orang luar seperti itu? Aku merasa malu untuk kalian. Salah satu dari mereka berkata. Haozi, melihat satu-satunya sahabatku di universitas akan pergi, aku segera maju dan bertanya dengan heran. Reuni baru saja dimulai, kenapa kamu mau pergi? Tidak pergi, lalu mau apa? Berkumpul dengan sekelompok orang yang suka menjilat, Haozi menunjukkan ekspresi marah di matanya dan segera menceritakan apa yang terjadi di reuni. Tidak apa-apa, mereka hanyalah sekelompok orang yang suka menjilat. Jika kita pergi begitu saja, sepertinya kita takut pada mereka. Ikut aku kembali. Kita makan dan minum seperti biasa. Mataku menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Kemudian, aku menarik Haozi untuk terus berjalan menuju restoran. Di meja besar yang digabungkan, sekelompok teman sekelas masih terus memuji Zhang Li dan Zhao Hai. Sama sekali tidak terpengaruh oleh kepergian Haozi. Tiba-tiba seseorang berdeham. Melihat kedatanganku, mereka segera mengingatkan semua orang untuk menghentikan pembicaraan. Lanjutkan saja. Aku tidak keberatan, seperti yang kalian katakan. Di dunia ini, uang adalah yang terpenting. Sekarang aku punya kekayaan 20 juta. Tanpa Zhang Li pun, aku tidak akan kekurangan wanita. Aku langsung menarik Haozi untuk duduk. Dagang menyeringai ke arah semua orang. Begitu aku selesai berbicara. PFFT, banyak teman sekelas langsung tertawa terbahak-bahak. 20 juta? Mengandalkan pekerjaanmu sebelumnya? Aku khawatir sampai sekarang kamu bahkan sulit punya tabungan 20 ribu. Kalau mau membual, ukur dulu kemampuanmu. Tidak ada gunanya membual sampai setinggi langit seperti ini. Mendengar ini, Haozi juga menundukkan kepalanya dengan ekspresi canggung. Seandainya aku tahu kamu akan membual seperti ini, aku tidak akan masuk ke sini bersamamu. Melihat itu, aku langsung menunjuk Zhang Li dan berkata, jika kalian tidak percaya, bisa tanya dia. Dia juga ada di sana saat aku menghasilkan 20 juta di siang hari. Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Apa dia mampu menghasilkan 20 juta dalam sehari? Zhang Li biasanya dekat dengan Zhang Li. Meja tiba-tiba menjadi sunyi. Di bawah tatapan semua orang, Zhang Li langsung mengakui perkataanku. Ya. Hari ini di siang hari, dia memang menghasilkan 20 juta dari judi batu giok. Saat ini, mata semua orang tanpa sadar menunjukkan sedikit ekspresi rumit, teringat bahwa mereka baru saja mengejek. Seorang miliarder dengan 20 juta, kepala mereka satu persatu hampir menempel di meja. Sebaliknya, hanya tikus yang tampak bersemangat. Tidak sabar untuk mengungkapkan keraguan di hatinya. Sial, cepat katakan bagaimana kamu dalam satu hari. Menghasilkan kekayaan besar 20 juta. Zhang Li memelototi semua orang dan berkata, apa yang bisa dibanggakan? Selama besok kamu pergi ke arena judi batu untuk memenuhi perjanjian judi dengan Suli, 20 jutamu pasti akan kalah habis, Wang Hui. Kamu belum tahu, kan? Suli telah mengeluarkan banyak biaya untuk mengundang murid Raja Giok. Dengan dia membantu Suli memilih batu kasar. Kamu hanya mengandalkan keberuntungan untuk membeli secara membabi buta, sama sekali tidak mungkin bisa menang melawannya. Saat ini, Xiao Ying berkata dengan wajah penuh keterkejutan, murid Raja Giok? Raja Giok yang kamu maksud adalah kakek Liu Fo. Mengelola toko Giok keluarga selama setahun, Xiao Ying sangat jelas tentang reputasi dan status Raja Giok, Liu Fo.
Ketika melihat kepastian di mata Zhang Li, mata Zhao Ying tiba-tiba menjadi panik, lalu menoleh ke arahku dan langsung berkata, Wang Hui, besok kamu jangan berjudi dengan Suli. Dengan murid Raja Giok di sana, kamu tidak akan bisa memenangkan Suli. Mendengar ini, aku sedikit bingung. Kenapa kamu berpikir aku pasti kalah? Kemampuanku sudah kamu lihat di siang hari. Melihatku dengan ekspresi tidak yakin, Zhao Ying segera menjelaskan, ini berbeda. Kamu mengandalkan keberuntungan, sedangkan Raja Giok mengandalkan kekuatan. Liu Fu adalah orang nomor satu di dunia judi batu. Melalui penampilan luar batu kasar, dia dapat menentukan perkiraan kondisi Giok di dalamnya. Seumur hidupnya berjudi batu yang tak terhitung jumlahnya. Hanya mengandalkan Giok setidaknya menghasilkan kekayaan 10 miliar. Sebagai murid Raja Giok, meskipun tidak sehebat Raja Giok, kamu juga tidak akan bisa menang. Mendengar ini, aku sama sekali tidak menghiraukan nasihat Zhao Ying. Hanya sibuk makan dan minum. Tidak apa-apa, hanya murid Raja Giok saja. Bahkan jika itu Raja Giok, aku juga tidak takut padanya. Waktu berlalu dengan cepat hingga hari berikutnya. Aku dan Zhao Ying baru saja tiba di arena transaksi judi batu, sebuah suara tidak sabar terdengar. Aku sudah menunggumu lama. Kemudian sosok Suli tiba-tiba keluar dari pintu kasino. Pada saat yang sama, di sampingnya berdiri seorang pria dengan penampilan tenang berusia sekitar 30 tahun. Meskipun pakaiannya sederhana, dia memiliki beberapa perhiasan giok mahal di tubuhnya. Hanya melirikku, matanya dengan jijik menoleh ke arah Suli. Jika bukan karena aku berhutang budi padamu, aku sama sekali tidak akan berjudi dengan orang awam seperti ini. Suli tampak menjilat, lalu menatapku dan berkata, Wang Hui, karena kamu sudah datang, taruhan kita resmi dimulai. Saat itu Zhang Li dan Zhao Hai juga membawa sekelompok teman sekelas memasuki area judi batu. Mata mereka penuh dengan ejekan. Masuk bersama. Kita juga bisa melihat bagaimana Wang Hui kehilangan 20 juta ini. Anak ini pasti kalah. Suli mengundang Ye Zhen, murid Raja Giok, yang dikenal memiliki setengah warisan sejati dari Raja Giok. 20 juta yang dia menangkan kemarin diperkirakan akan hilang hari ini. Kerumunan itu terus berdiskusi, tetapi aku benar-benar mengabaikan diskusi semua orang dan memilih batu giok mentahku sendiri. Kali ini, karena aku harus menghabiskan 20 juta, aku langsung memasuki area batu giok mentah jutaan yuan. Setiap batu giok mentah di sini seukuran baskom. Jika beruntung, kamu pasti bisa menemukan giok bernilai puluhan juta. Aku menyalakan kemampuan tembus pandangku sepenuhnya dan dengan cermat memperhatikan setiap batu giok mentah di depanku. Tidak heran ini adalah area batu mentah jutaan yuan berkualitas tinggi. Batu giok mentah di sini sangat bagus. Saat ini, mataku samar-samar memancarkan cahaya yang cemerlang. Dalam waktu setengah jam, aku benar-benar menemukan dua batu giok bernilai puluhan juta dan menghabiskan 3 juta untuk membeli dua yang memuaskan. Aku terus mencari batu giok mentah yang cocok, tetapi aku menemukan diriku berada di depan Suli dan Ye Zhen. Saat ini, mereka berdua berdiri di depan batu giok mentah bernilai 5 juta, terus menganalisis situasi giok di dalamnya berdasarkan penampilan batu mentah. Melihat batu giok mentah di depan mereka berdua, hatiku berdebar kencang. Itu adalah batu mentah taruhan penuh, setinggi setengah orang. Di bawah penglihatan tembus pandangku, giok yang tersembunyi jauh di dalam batu mentah terlihat jelas. Ternyata itu adalah giok merah langka. Dan itu masih merupakan varietas kaca teratas yang bernilai lebih dari 100 juta. Giok semacam ini adalah produk absolut di pasar Myanmar dan belum pernah muncul di festival judi batu Baoshan. Jika Suli dan Ye Zhen benar-benar membelinya, bahkan jika aku memiliki penglihatan tembus pandang untuk membantu menipu, aku akan kalah kali ini. Saat ini, aku sangat ingin mendorong mereka berdua menjauh dan membeli batu giok mentah ini terlebih dahulu. Tetapi judi batu selalu menekankan pada siapa cepat dia dapat. Pelanggan sebelumnya harus dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan membelinya. Baru pelanggan berikutnya dapat membeli. Tepat pada saat ini, suara Ye Zhen yang lancar keluar dari pikirannya, judi batu tidak mempertaruhkan retakan. Bertaruh pada retakan berarti bertaruh pada keberuntungan. Meskipun ada kemungkinan muncul giok ekstrim dengan retakan pada batu mentah, kemungkinan yang lebih besar adalah kehilangan semua modal. Bahkan guruku, Raja Giok, tidak yakin dengan batu giok mentah dengan retakan, jadi aku sarankan untuk meninggalkan batu giok mentah ini. Aku mendengarkan di samping, gemetar di sekujur tubuhku. Melihat Suli dan Ye Zhen mengalihkan posisi, aku segera datang ke depan batu mentah itu. Suli menyadari tindakanku dan menoleh, tidak takut mati? Apakah kamu benar-benar berpikir keberuntunganmu bisa terus menentang surga? Setelah selesai berbicara, dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Aku sama sekali tidak memperhatikan ejekan Suli. Setelah setengah hari, aku menghabiskan 1 juta terakhir. Aku pada dasarnya telah melihat semua batu giok mentah dan tidak bisa menahan diri untuk menghela napas panjang. Kemudian aku datang ke area pemotongan batu. Ye Zhen membantu Suli membeli 4 potong. 3 potong telah menghasilkan giok senilai 30 juta. Tepat pada saat ini, suara bersemangat terdengar di dekat platform pemotongan batu.
3 kenaikan besar berturut-turut. Ye Zhen ini memang murid Raja Giok. Mengikuti suara itu, aku melihat ketiga potong giok yang telah dipotong di atas panggung. Ekspresiku langsung berubah menjadi senyum tipis. Saat itu, suara keluhan Zhao Ying langsung terdengar, masih saja tersenyum, Cu. Sudah dibilang jangan berjudi, tidak mau dengar. Sekarang pasti kalah. Melihat Suli terus menang dengan bantuan Ye Zhen. Wajah Zhao Ying langsung menjadi gelap. Kenapa tidak bisa tersenyum? Begitu banyak giok akan segera menjadi milikku. Kenapa tidak senang? Mataku penuh dengan kepercayaan diri yang kuat, tidak terpengaruh oleh emosi orang lain. Hanya berdiri di bawah meja pemotongan batu, menunggu dengan tenang Suli memotong batu. Setengah jam kemudian, 8 batu giok mentah Suli senilai 20 juta semuanya dipotong. 1 rugi, 1 impas, 6 sisanya menghasilkan banyak uang. Setelah dievaluasi, nilai giok Suli ternyata mencapai 80 juta penuh. Sekali tebas surga. Sekali tebas neraka. Perjudian batu ini benar-benar kejam. Aku merenung dalam hati. Suli berpapasan denganku, merendahkan suaranya dan menatapku, kamu sangat percaya diri. Semoga kamu tetap percaya diri setelah kalah. Aku mengangkat bahu dengan santai, ini juga yang ingin kukatakan padamu. Saat mesin pemotong batu langsung berbunyi, sebuah batu mentah senilai 1 juta dipotong. Rugi. Kerugian besar. Seruan kaget langsung terdengar karena batu giok darah ayam yang dibeli seharga 5 juta. Aku total hanya membeli 7 batu mentah. Sekarang melihat satu ternyata batu buangan, wajah Zhao Ying dan Hao Zi semakin jelek. Pada saat yang sama, suara arogan terdengar, untuk menang dariku, 6 batu sisamu harus menghasilkan giok. Apakah kamu pikir kamu punya nasib itu untuk menghasilkan giok senilai 15 juta? Kata Suli sambil menatapku. Wajahnya penuh dengan senyum kemenangan. Hari ini kamu pasti kalah. Kamu seharian jadi pecundang. Aku pasti akan membuatmu memuntahkan apa yang kamu menangkan kemarin hari ini. Benarkah? Hari itu saat bermain kartu, seseorang juga sangat percaya diri. Hasilnya, siapa yang menang? Mataku penuh dengan cemoohan. Segera setelah itu, aku dengan tenang menyuruh orang untuk memotong batu mentah kedua. Kali ini lebih baik dari yang pertama. Giok yang dihasilkan seukuran 2 kepalan tangan. Meskipun itu adalah giok jenis ketan hijau biasa, nilainya tetap 5 juta. Lanjutkan. Kamu cepat lanjutkan memotong batu. Semakin tinggi nilai giok yang kamu hasilkan, semakin banyak aku akan menghasilkan hari ini. Suli tampak arogan. Mesin pemotong batu terus berbunyi. Di tengah ejekan Suli, batu ketiga dan batu giok keempat juga berhasil dipotong. Warna, ukuran, dan jenis air kedua batu giok itu hampir sama, termasuk giok tingkat 10 juta. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, kecuali batu mentah yang mengandung giok merah itu belum dipotong, sisanya semua sudah dipotong. Hasilnya, 3 batu berturut-turut meskipun bukan batu buangan, nilainya hanya lebih dari 1 juta, bahkan tidak sepadan dengan nilai batu mentah giok itu. Saudara, sepertinya kamu, si kaya raya, menjadi proletar seperti aku. Hao Zi langsung menggenggam tanganku, menunjukkan sedikit simpati. Tidak apa-apa. Jika kalah, aku, si kaya raya ini, akan memeliharamu seumur hidup. Zhao Ying, dengan mata merah menyala, langsung menggenggam tanganku yang lain. Baiklah. Kalau begitu, pelihara aku. Aku tersenyum lebar, sama sekali mengabaikan tatapan jijik Hao Zi. Kemudian, aku melambaikan tangan, memberi isyarat kepada mereka berdua untuk melanjutkan membelah batu. Suara mesin pemecah batu terus terdengar. Suli sudah tidak sabar berjalan ke hadapanku. Wang Hui, jika sekarang kamu secara sukarela menyerah dan menyatakan akan menjauh dari Zhao Ying di masa depan, semua JDTMU bisa kulepaskan. Taruhan ini juga bisa kuanggap tidak pernah terjadi. Tetapi jika kamu tidak mau, hari ini aku tidak hanya akan mengambil semua taruhan yang kudapatkan. Di masa depan, aku juga akan berusaha sekuat tenaga untuk menekanmu. Sama sekali tidak akan memberimu kesempatan untuk bangkit. JDTku saat ini, jika digabungkan, nilainya pasti lebih dari 30 juta. Uang ini, bagi siapapun di sini, pasti jumlah yang sangat besar. Di mata semua orang, aku pasti sudah kalah. Menyerahkan seorang wanita bisa mengembalikan kerugian 30 juta. Di mata semua orang, aku sama sekali tidak punya alasan untuk menolak. Saat ini, Zhao Ying berpura-pura santai, menatapku dan berkata, Wang Hui, bahkan jika kamu memilih untuk menyerahkanku sebagai teman, aku tidak akan menyalahkanmu. Tetapi karena terlalu akrab, aku bisa merasakan dengan jelas keengganan Zhao Ying. Daripada menjual hubungan kita berdua. Lebih baik makan uang dari wanita dan membiarkanmu memeliharaku seumur hidup. Aku tersenyum cerah, mengeratkan genggamanku pada tangan Zhao Ying, sama sekali mengabaikan Suli di depanku. Menyebalkan, siapa bilang aku akan memeliharamu seumur hidup? Kamu bukan gigolo. Alis dan mata Zhao Ying menunjukkan sedikit rasa malu. Jarang sekali dia tidak berani menatapku. Melihat ekspresi aku dan Zhao Ying. Sedikit kemarahan langsung muncul di wajah Suli. Tepat ketika dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu,
Seluruh platform pemecah batu tiba-tiba menjadi heboh. Ternyata keluar warna merah, ternyata merah langka. Mungkinkah Wang Hui masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan? Suara penasaran terus terdengar. Semua mata tertuju pada dua orang yang membelah batu, melihat jadeite merah seukuran piring dikeluarkan. Semua orang tidak tenang. Cepat bersihkan. Suara cemas terdengar dari mulut Xiao Ying. Di bawah cahaya lampu, dapat dengan mudah menembus seluruh jadeite. Semakin ke dalam, semakin pekat warna merahnya. Ternyata adalah jenis kaca darah ayam. Jadeite ini setidaknya bernilai ratusan juta. Suara terkejut terus terdengar. Tatapan semua orang tertuju pada jadeite merah darah. Bagaimana mungkin? Batu kasar yang bahkan murid Raja Jadeite, Ye Zhen, tidak berani beli. Malah dia pertaruhkan dan menghasilkan jadeite bernilai ratusan juta. Suli terus menggosok matanya, benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di sampingnya, ekspresi Ye Zhen semakin gelap. Tidak kusangka aku, Ye Zhen, akan kalah di kota Dinghai. Mata Ye Zhen menatap tajam ke arahku, mencoba menemukan ciri-ciri ahli judi batu dariku. Hanya saja pakaianku terlalu biasa. Pakaian murahan, tidak ada perhiasan jadeite di tubuhku. Sama sekali tidak ada aura seorang ahli di seluruh tubuhnya. Juga, jika dia benar-benar memiliki kekuatan, dia tidak mungkin kehilangan beberapa potong. Sambil menghela nafas dalam hati, Ye Zhen akhirnya menyalahkan keberuntunganku yang luar biasa atas kegagalannya. Kalah, salahkan saja keberuntunganmu yang buruk. Ye Zhen tersenyum cerah, sama sekali tidak menghiraukan Suli yang seperti orang bodoh. Kemudian langsung pergi. Suli menatap Ye Zhen dengan penuh keengganan. Sialan. Kamu bilang akan membantuku. Kalah dan langsung pergi? Ye Zhen sama sekali mengabaikan ancaman Suli. Aku bilang akan membantumu membeli batu judi, tidak bilang akan membantumu memenangkannya. Aku memenangkan 80 juta untukmu dari 20 juta. Budi yang berutang padamu sudah lama lunas. Kalah hanya bisa menyalahkan keserakahanmu. Melihat Ye Zhen pergi, Suli berani marah tetapi tidak berani bicara. Aku langsung berjalan di depan Suli. Giok 20 jutaku harusnya diberikan padaku, kan? Uangku tidak mudah dihabiskan. Ekspresi kejam muncul di mata Suli. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan langsung pergi. Aku sama sekali tidak memasukkan kata-kata ancaman Suli ke dalam hati. Melihat Suli pergi, aku langsung menjual giok itu di tempat. Akibatnya, di tengah perebutan para pemilik toko giok, aku langsung menjualnya seharga 100 juta. Di bawah platform pemotongan batu, Zhang Li melihatku menghasilkan 100 juta dalam sekejap mata. Dan masih ada giok senilai lebih dari 120 juta yang menunggu untuk dijual. Sedikit penyesalan muncul di hati Zhang Li. Jika kamu menghasilkan begitu banyak uang lebih awal, apakah aku akan putus denganmu? Saat ini, aku sama sekali tidak menghiraukan reaksi semua orang. Memanggil orang-orang dari ban, aku segera memasukkan semua giok yang aku tambang kali ini ke dalam brankas. Simpan dulu. Ketika tokoku buka di masa depan, giok ini akan menjadi barang pertamaku. Sudah cukup menghasilkan uang, ayo makan enak. Aku tersenyum dengan gagah dan langsung menarik Zhao Ying dan tikus keluar. Namun, Zhao Ying tampak bingung. Membuka toko? Apakah kamu akan membuka toko giok? Makan dulu, kita bicarakan yang lain setelah makan. Aku tidak mengabaikan pertanyaan Zhao Ying. Menarik mereka berdua dan terus berjalan keluar. Lebih dari 10 pria kekar memegang pipa baja menunggu dalam barisan di luar pintu. Orang yang memimpin adalah kaki tangan Suli. Tangannya menunjuk langsung ke arahku dari kejauhan dengan ekspresi kejam di wajahnya dan berkata, "Dialah orangnya. Dialah yang menyinggung Tuan Muda Suli. Tunggu sampai dia keluar, kalian pukul dia sampai mati. Semua konsekuensinya akan ditanggung oleh Tuan Muda Suli." Melihat ini, aku berteriak dengan gugup. "Lari, cepat lari, hubungi polisi untukku." Saat ini, aku secara naluriah memilih untuk menanggung semua ini sendiri. Tidak, aku tidak akan lari. Aku ingin melihat siapa di kota Dingbao ini yang berani menyentuh Zhao Yingku. Ekspresi tajam muncul di wajah Zhao Ying. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghalangi di depanku. Tikus juga tidak lari, dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Melihat Zhao Ying dan tikus tidak ada yang memilih untuk melarikan diri, rasa haru dan cemas muncul di mataku. Aku sangat jelas. Menghadapi lebih dari 10 pria kekar yang memegang pipa baja, tambahan 2 orang hanyalah tambahan 2 karung pasir. Saat itu, sebuah seruan tiba-tiba terdengar. Seorang gadis keluar dari mobil van Mercedes-Benz dan berteriak dengan gembira. "Kakak, itu kakak yang menyelamatkanku hari itu. Kalian cepat selamatkan dia." Setelah kata-katanya, 4 pengawalnya segera berlari ke arah sekelompok pria berpipa baja. Dengan beberapa suara keras, mereka langsung membuat 10 pria berpipa baja itu memegangi kepala dan melarikan diri. Akhirnya, mereka dengan jujur memegangi kepala dan berjongkok di tanah, tidak berani melakukan perlawanan lagi. Melihat 4 pria besar yang perkasa menyelamatkanku. Ekspresi syukur langsung muncul di wajahku. Jika bukan karena kemunculan keempatnya, aku pasti akan celaka hari ini. Kemampuan tembus pandangku bisa membantuku menghasilkan uang, tapi tidak membuatku memiliki kemampuan untuk melawan 10 orang sekaligus. Saat ini,
Huo Qinqin sudah berada di sampingku. Dia bertanya dengan gembira, "Kakak, kamu tidak apa-apa?" Aku menggelengkan kepala. Sambil menunjuk keempat pria besar yang perkasa, aku bertanya dengan ragu, "Apakah mereka semua orangmu?" "Ya, ayahku mengirim mereka untuk melindungiku." Huo Qinqin hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah teguran terdengar. "Gadis kecil, kami adalah orang-orang dari keluarga Su. Aku memperingatkanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jangan sampai menyinggung orang yang tidak seharusnya kau singgung." Seorang pria besar yang perkasa menatap Huo Qinqin dengan wajah penuh ketidakpuasan. Plak! Sebuah suara tamparan yang jernih langsung terdengar. Seorang pengawal memelototi pria yang berbicara itu dan berteriak dengan marah, "Jangan katakan itu kamu. Bahkan kepala keluarga Su Mu tidak berani mengancam nona kami." Huo Qinqin berkata dengan santai, "Keluarga Su? Keluarga Su yang mana? Telepon ayahku dan katakan bahwa keluarga Su ini ingin berurusan dengan orang yang menyelamatkan nyawaku. Juga mengancamku. Segera, telepon seorang pria berpipa baja di tanah berdering." Setelah menjawab telepon, dia seolah-olah mendengar berita yang mengejutkan. Ketika dia melihat Huo Qinqin lagi, ekspresi ketakutan langsung muncul di wajahnya. Kemudian, semua pria berpipa baja itu segera melarikan diri. Saat ini, Huo Qinqin menatapku dengan ekspresi bersemangat. "Kakak, kemarin kamu menyelamatkanku, hari ini aku akan mentraktirmu makan." "Makan bisa, tapi harus aku yang traktir, dan tempatnya harus aku yang tentukan." Tanpa menghiraukan keberatan Huo Qinqin, aku langsung mengambil keputusan. Dan karena bergabungnya Huo Qinqin, aku langsung memilih tempat makan di warung barbeque. Melihat warung barbeque, Haozi memasang ekspresi jijik di wajahnya. "Wang Hui, kamu terlalu pelit, menghasilkan lebih dari 100 juta, tapi hanya mentraktir di sini." Melihat ini, seorang pengawal Huo Qinqin juga buru-buru berkata, "Tuan Wang Hui, kesehatan nona kami tidak baik. Dia tidak bisa makan makanan berminyak seperti ini. Aku tahu, dia memiliki masalah jantung bawaan dan tidak bisa makan makanan berminyak." Sambil menatap beberapa pengawal, aku berkata dengan percaya diri, "Tidak peduli berapa banyak yang dia makan, aku jamin dia tidak akan kenapa-kenapa." Kata-kataku langsung membuat beberapa pengawal menunjukkan ekspresi ragu. Namun, memikirkan kondisi Huo Qinqin, mereka masih ingin terus memberi saran. Tepat pada saat ini, Huo Qinqin menunjukkan sedikit ketidaksenangan. "Jika kakak bilang aku bisa makan, berarti aku bisa makan." Di bawah tatapan Huo Qinqin, keempat pengawal itu akhirnya terdiam. Daging panggang, paha ayam panggang, udang karang tumis, semuanya adalah hidangan klasik berlemak yang umum dijumpai di warung barbeque. Huo Qinqin, yang belum pernah makan hal seperti ini sebelumnya, segera makan dengan mulut penuh minyak. "Enak sekali. Hal-hal ini sangat enak. Kakak besar, tahukah kamu, karena masalah jantung. Sejak kecil hingga dewasa, aku belum pernah makan makanan berminyak apapun." Air mata tanpa sadar menetes dari sudut mata Huo Qinqin. "Tapi dokter memastikan aku tidak akan hidup melewati tahun ini. Kurasa seumur hidupku, aku tidak akan bisa makan barbeque untuk ketiga kalinya." Zhao Ying dan Tikus berdiri terpaku di tempat. Melihat Huo Qinqin, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas untuk Huo Qinqin. Melihat tatapan iba Zhao Ying dan Tikus, Huo Qinqin malah tersenyum cerah, seolah sudah menerima segalanya. "Lanjutkan makan. Jarang bisa makan sekali, aku harus makan sepuasnya." Saat ini, aku malah meletakkan tusuk sate di tanganku dan tenggelam dalam pikiran. Mata tembus pandang menatap jantung Huo Qinqin yang tidak lengkap. "Aku punya cara untuk menyembuhkanmu." Huo Qinqin tersenyum lebar dan berkata, "Tidak ada gunanya. Ayahku telah menghabiskan ratusan juta untukku. Jika dia bisa menyembuhkan penyakitku, dia pasti sudah melakukannya sejak lama." Aku menatap Huo Qinqin dengan wajah yakin. "Tidak, aku memang punya cara untuk menyembuhkanmu. Aku telah berlatih Qigong, semacam perawatan kesehatan. Dan Qigongku dapat terus mempertahankan hidupmu. Selama kamu membiarkanku merawatmu seminggu sekali, kamu akan bisa hidup seperti orang normal seumur hidup." Kata-kataku segera membuat wajah Huo Qinqin menunjukkan ekspresi gembira. Tidak ada yang akan memilih kematian jika mereka bisa hidup. Menatapku, Huo Qinqin untuk pertama kalinya meletakkan tusuk sate di tangannya. "Benarkah, selama aku membiarkan kakak besar merawatku seminggu sekali, aku bisa hidup seperti orang normal seumur hidup, kan?" Aku tersenyum gagah dan menunjuk diriku sendiri. Berkata, "Aku menjamin dengan garis hidupku." Bibir merah Huo Qinqin langsung menempel di bibirku. Rasanya agak harum, agak berminyak, dan juga sedikit rasa alami dari tusuk sate. Itu langsung membuatku terpaku di tempat. "Kakak besar, menikahlah denganku nanti, sehingga kamu bisa merawatku kapan saja." Huo Qinqin tersenyum cerah dan berkata dengan sangat gembira. Aku menatap Huo Qinqin di depanku dengan ekspresi canggung, dan tanpa sadar menjauhkan diri darinya. "Itu, aku merawatmu hanya karena kita berjodoh dan tidak menginginkan apapun. Lagi pula, kamu masih kecil, bukan tipe yang kusukai," menjelaskannya dengan kata-kata yang tidak tepat. Melihat tatapan Huo Qinqin yang semakin bingung, aku tiba-tiba menunjuk Zhao Ying di sisi lain. Aku menyukai wanita seperti Zhao Ying yang berdada besar dan berpantat besar.
Aku hanya menganggapmu sebagai adik perempuan. Memikirkan hal ini, aku menggigit bibirku dan berkata dengan lebih langsung. Qin, jujur saja, aku menyukai Zhao Ying Mu. Aku hanya akan melamar Zhao Ying Mu setelah aku mendapatkan cukup uang. Aku hanya menganggapmu sebagai adik perempuan yang lucu. Tapi jangan khawatir. Aku akan selalu membantumu menyembuhkan penyakitmu. Kata-kataku segera membuat tatapan Huo Qin beralih ke Zhao Ying. Saat ini, melihat Zhao Ying yang menundukkan kepalanya dengan malu-malu karena kata-kataku, Huo Qin merasakan kekecewaan di hatinya. Beep. Saat itu juga, suara klakson yang mendesak tiba-tiba terdengar. 8 mobil Mercedes-Benz berhenti di pintu masuk jalan makanan ringan. Dari dalam mobil, pria-pria kekar berjas turun satu demi satu. Di bawah perlindungan ketat mereka, ada seorang pria sekitar 40 tahun yang penuh dengan aura terpelajar. Siapa ini? Pemandangan yang luar biasa. Sambil menatap pria terpelajar itu, Haozi tanpa sadar berseru. Suara terkejut terdengar dari mulut Xiao Ying. Huo Wen, Kaisar bawah tanah kota Dingbao. Di kota Dingbao, selama itu adalah industri yang menghasilkan uang. Pasti ada campur tangannya. Asetnya lebih dari 100 miliar. Tapi mengapa tokoh hebat seperti itu muncul di jalan makanan ringan yang biasa ini? Meskipun aku mengerti bahwa apa yang dikatakan Zhao Ying itu benar, tapi melihat Huo Wen yang terpelajar seolah seorang guru, aku masih merasa agak sulit menerima. Saat di universitas, aku sudah mendengar berbagai legenda tentang Huo Wen. Dengan sepasang tinju besi, dia menghancurkan banyak organisasi dunia hitam dan langsung menyatukan seluruh dunia bawah tanah kota Dingbao. Dalam rumor, selama ada orang yang membuat Huo Wen tidak nyaman dengan pandangan mata mereka, Huo Wen akan langsung membantai seluruh keluarga mereka. Saat melihat kemunculan Huo Wen saat ini, semua orang di jalan makanan ringan tanpa sadar menundukkan kepala, karena takut pandangan mata mereka akan membuat Huo Wen tidak nyaman. Di tengah keterkejutan semua orang, Huo Qin tiba-tiba bangkit dan berlari menuju Huo Wen, memeluk lengan Huo Wen seperti koala. Seorang raja dunia hitam. Seorang yang wajahnya polos. Keduanya ternyata adalah ayah dan anak. Saya Huo Wen. Ayah Huo Qin. Huo Wen memperkenalkan dirinya, suaranya terpelajar seperti guru. Sama sekali tidak ada sedikit pun aura bos dunia hitam. Kau bilang kau bisa menjamin putriku akan terus hidup? Melihat Huo Wen seperti itu, aku merasa lega. Kemudian mengangguk dan berkata, benar, itu yang baru saja aku katakan. Begitu kata-kata itu jatuh, suara dingin Huo Wen langsung terdengar. Tahukah kau bahwa lebih dari satu dokter terkenal telah memastikan bahwa putriku tidak akan hidup sampai ulang tahunnya tahun ini? Bahkan dokter dewa nomor 1 di Tiongkok, Li Jiuzhen, juga mengatakan hal yang sama. Berapa banyak usaha yang telah kulakukan untuk penyakit putriku? Mereka yang menjamin bisa menyembuhkan putriku pada akhirnya. Semua dokter palsu yang tidak berdaya telah dicincang dan diberikan kepada anjing. Aku memberimu kesempatan terakhir. Jika kau terus menipuku, aku jamin orang berikutnya yang dicincang dan diberikan kepada anjing adalah kau. Suasana tiba-tiba menjadi dingin. Melihat Huo Wen akan mengamuk, semua orang di jalan makanan ringan berharap bisa menenggelamkan kepala mereka di mangkuk, karena takut Huo Wen akan memperhatikan mereka. Namun saat ini aku tertawa, sama sekali tidak terpengaruh oleh aura Huo Wen. Aku, Wang Hui, pernah miskin dan menderita. Tapi aku tidak pernah mempermainkan nyawa orang lain. Suara Huo Wen masih dingin dan mendominasi, sama sekali tidak peduli dengan reaksiku. 3 bulan lagi, aku akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Qin. Saat itu, aku akan memberimu hadiah besar. Hadiah besar yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dalam 3 bulan ini, aku jamin keluarga Su tidak akan menyentuhmu sedikit pun. Tetapi jika Qin tidak hidup sampai pesta ulang tahun, aku akan menguliti kulitmu dan memberikannya kepada keluarga Su untuk berdamai. Kemudian dia berbisik beberapa kata kepada Huo Qin dan langsung berbalik untuk pergi. Di meja makan, wajah Zhao Ying penuh dengan ketegangan. Hampir bersamaan dengan kepergian Huo Wen, dia langsung berdiri dan menarikku ke samping. Apakah kamu benar-benar bisa menyelamatkan Huo Qin? Jangan bercanda dengan nyawamu sendiri. Tahukah kamu siapa Li Jiuzhen itu? Dia adalah tabib nomor 1 di Tiongkok. Bahkan di hadapan para pemimpin negara, Li Jiuzhen adalah tamu VIP. Bahkan Li Jiuzhen mengatakan bahwa orang itu tidak akan bertahan melewati ulang tahunnya tahun ini. Mengapa kamu mengatakan kamu bisa menyelamatkannya? Zhao Ying hampir putus asa dan matanya dipenuhi keputusasaan. Lebih baik kamu meninggalkan Tiongkok dan pergi ke luar negeri. Bukankah kamu menyukai tubuhku yang seksi? Ada banyak wanita asing dengan tubuh seperti ini di luar negeri. Kamu bisa menikahi salah satunya untuk menghabiskan sisa hidupmu. Aku menatap Zhao Ying dengan tatapan tenang dan berkata, hanya karena Li Jiuzhen terkenal? Hanya karena dia adalah tabib dewa? Tidak bisakah aku menyelamatkan orang yang tidak bisa dia selamatkan? Percayalah padaku. Jika aku mengatakan aku bisa menyelamatkannya, aku pasti bisa menyelamatkannya. Sekarang bawa dia kembali ke hotel dulu. Aku akan membantunya menghilangkan efek dari daging yang dia makan hari ini. Lalu ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu dan Haozi. Setibanya di hotel, aku langsung menyuruh Huo Qin untuk menanggalkan pakaiannya.
Karena makan terlalu banyak barbecue, pembuluh darah di area jantungmu tersumbat. Aku perlu membantumu melancarkannya. Huo Qinqin mengangguk malu-malu dan segera membuka kancing bajunya. Saat kemeja merah itu benar-benar dilepas, kulit putih Huo Qinqin segera terpapar di depan mataku. Agar tidak terganggu dan mempermalukan diri sendiri lagi, aku dengan cepat melepaskan kemampuan tembus pandangku untuk mencari tempat penyumbatan pembuluh darah. Bang, bang, bang. Jari telunjukku mengetuk beberapa kali di bawah dada kanan Huo Qinqin, dan segera membuat pembuluh darah Huo Qinqin yang tersumbat benar-benar lancar. Oke, jika kamu makan normal di masa depan, perawatan seminggu sekali sudah cukup. Wajah Huo Qinqin dipenuhi kegembiraan. Kembali ke ruang tamu, Zhao Ying dan Hao Zi sedang minum teh. Melihatku dan Huo Qinqin keluar, Hao Zi bertanya dengan rasa ingin tahu. Katakan, apa yang ingin kamu bicarakan dengan kami? Aku ingin memasuki industri giok. Aku membutuhkan bantuan kalian berdua. Suaraku yang tenang terdengar, seperti guntur yang menyambar langsung ke hati Zhao Ying dan Hao Zi. Investasi di industri giok bisa besar atau kecil. Investasi kecil beberapa juta terutama ditujukan untuk pelanggan biasa. Keuntungan dan kerugian beberapa juta dapat diselesaikan. Investasi besar ratusan juta, miliaran, atau bahkan puluhan miliar khusus untuk rute kelas atas. Menghadapi orang kaya top, Zhao Ying menatapku dengan wajah khawatir dan berkata, Wang Hui, sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Sekarang berbagai sumber barang giok langka. Di antara mereka, zamrud mainstream semakin dibeli dengan harga premium. Keluarga Zhao kami tidak dapat memainkan industri giok dan bersiap untuk beralih jalur. Mendengar kata-kata Zhao Ying, Hao Zi juga membujuk, meskipun uangmu diperoleh dari perjudian batu, keberuntungan seseorang tidak mungkin selalu baik. Lebih baik membeli sekelompok ruko sebagai tuan tanah. Itu bisa menjaminmu seumur hidup tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian. Melihat keduanya menasihatiku pada saat yang sama. Ekspresi arogan tiba-tiba muncul di wajahku. Aku sudah memutuskan. Aku hanya membutuhkan bantuanmu. Zhao Ying, keluarga Anda ingin keluar dari industri giok karena transisi. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mengambil alih industri giok keluarga Anda? Melihatku seperti ini, Zhao Ying akhirnya menyerah untuk membujuk. Beberapa sewa toko ditambah inventaris zamrud kelas rendah akan menelan biaya 80 juta untuk didapatkan. Aku berkata dengan berani, aku menginginkan 80 juta. Dan aku juga percaya. Dengan hubunganku dan Zhao Ying, jika Zhao Ying mengatakan 80 juta, itu pasti harga terendah yang bisa diterima keluarga Zhao. Aku akan menghubungkanmu dengan keluarga. Zhao Ying mengangguk dan langsung masuk ke kamar belakang untuk menelepon Hao Zi. Untuk toko giok, aku membutuhkan seseorang yang bisa kupercaya untuk membantu. Berhenti dari pekerjaanmu dan jadilah manajer toko batu jadeku. Kata-kataku segera membuat Hao Zi berpikir keras. Dirinya hanyalah seorang karyawan biasa. Kualifikasinya jelas tidak cukup untuk menjadi manajer toko giok bernilai hampir 100 juta. Karena Wang Hui memintaku menjadi manajer. Satu-satunya prinsip adalah dia mempercayaiku. Hao Zi berpikir dalam hati lalu mengepalkan tinjunya dan menyatakan, baik, aku akan menjadi manajer untukmu. Pasti akan membantumu menjaga perusahaan dengan baik. Saat itu, Huo Qinqin di samping juga dengan cemas bertanya, bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Kakak Wang Hui, aku harus melakukan apa untukmu? Melihat Huo Qinqin, aku langsung mengatakan keputusanku. Kamu akan menjadi duta citra toko giokku. Bisakah aku? Aku bukan selebriti. Bukankah duta citra selalu menggunakan selebriti? Huo Qinqin menatapku dengan wajah malu dan tidak yakin. Dalam keadaan normal, duta citra perusahaan besar selalu mencari selebriti untuk menjadi juru bicara. Ini sudah menjadi hal yang umum. Industri giok dan emas mencari selebriti untuk menjadi juru bicara. Ini bahkan menjadi kebiasaan. Tetapi aku mencari Huo Qinqin untuk menjadi. Juga setelah pertimbangan yang matang. Batu jade berbeda dari emas dan batu giok lainnya, mereka sangat pemilih orang. Hanya orang dengan kecantikan klasik yang bisa menafsirkan kebaikan batu jade dengan sempurna. Karena Huo Qinqin lama tersiksa penyakit. Auranya masih dipenuhi kelemahan, sangat mirip dengan putri bangsawan kuno. Menurutku, tidak ada yang lebih cocok memakai batu jade daripada Huo Qinqin. Jadi Huo Qinqin adalah kandidat terbaik untuk juru bicara toko batu jade. Ketika aku menjelaskan alasanku memilih Huo Qinqin sebagai juru bicara, wajah Huo Qinqin langsung memerah. Saat ini, Zhao Ying yang telah selesai menelepon di kamar belakang sudah keluar. Hanya saja ekspresinya dipenuhi ketidaksenangan.